Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita belajar tema 3 kegiatanku. Subtema 3 kegiatan sore hari. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran yang ketiga. Ini merupakan materi kelas 1 dari SD Negeri 37 Sungai Bange, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Yuk kita belajar bersama. Nah, anak-anak ibu coba perhatikan ini. Nah, sore yang menyenangkan. Apa ya? Kenapa menyenangkan? Sore hari, ayah Benny pulang dari kantor. Nah, lalu Benny dan ibunya sangat gembira. Ayah Benny membawa oleh-oleh. Ya, nah ini adalah oleh-oleh yang dibawa oleh ayah Benny. Oleh-oleh itu apa? Bisa semacam makanan atau permainan atau benda yang diinginkan. Nah, yang dibeli oleh ayah untuk anaknya. Betapa senang hati Benny. Ya, ibu menyambut ayah dengan senyum. Wah, ibu membawakan tas ayahnya. Membawakan tas ke dalam. Kemudian ibu juga menyiapkan teh manis. Nah, Benny, ngapain Benny? Benny membantu ibu membawa kue. Wah, ayah Benny merasa senang. Mereka merasa gembira dan bersyukur. Sore hari yang menyenangkan. Nah, sekarang ibu kita akan menjawab pertanyaan. Nah, yang pertama, siapakah yang baru pulang dari kantor? Ayo, dari cerita tadi tentang sore yang menyenangkan, siapakah yang baru pulang dari kantor? Yaitu ayah. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa Benny sangat gembira? Kenapa Benny sangat gembira? Karena ayahnya pulang, kemudian ayah membawa oleh-oleh untuk Benny. Yang ketiga, apa yang dibuatkan ibu untuk ayah Benny? Apa? Yaitu teh manis. Dan pertanyaan terakhir, apa yang dibawa ayah untuk Benny? Yaitu oleh-oleh. Nah, betapa senang Benny dan keluarganya. Nah, sekarang kita akan melengkapi kalimat mengisi titik-titik tersebut dengan kata yang tidak ada dalam kotak ini. Nah, kata yang tersedia ada kata sore, pulang, istirahat, mandi, dan kudapan. Nah, kudapan ini seperti sejenis kue. Nah, ya, dari cerita tadi kita bisa mengisi titik-titik yang ada pada kalimat ini. Nah, yang pertama, ibu membuat titik-titik yang lezat. Apakah yang lezat itu? Yaitu kue atau kudapan. Maka di sini kita tulis kudapan. Kudapan. Yang kedua, sambil titik-titik ayah membaca koran. Apa ya? Sambil apa ya? Kata apa yang tepat untuk mengisi di sini? Sambil sore atau sambil pulang atau sambil istirahat? Yaitu sambil istirahat ayah membaca koran. Kita tulis. Nah, yang ketiga, pulang bermain Benny segera. Nah, kalau sudah sore hari itu pulang bermain, apa yang harus kita segerakan? Yaitu segera mandi. Ya, kita tulis mandi. Yang keempat, pada titik-titik hari ibu menyiram bunga. Nah, saat kapan ibu menyiram bunga?
pada titik-titik hari ibu menyiram bunga, yaitu sore hari. Sore, kita tulis kata sore. Iya. Dan yang terakhir, Benny menyambut ayah titik-titik kerja. Benny menyambut ayah titik-titik kerja. Menyambut apa ayahnya? Yaitu pulang kerja. Kita tulis kata pulang. Ya, kita sudah menyelesaikan ya. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Benny lagi? Saat di rumah sore hari, kita harus menunjukkan kebiasaan baik. Ya, wajib itu. Setiap keluarga mempunyai aturan yang harus dipatuhi. Benar. Jika setiap anggota mematuhi aturan, apa yang terjadi? Rumah terasa tenang dan nyaman. Iya, jadi kita setiap anggota di rumah, baik ayah, ibu, anak, itu harus mematuhi aturan. Nah, tidak hanya di rumah juga ya, di sekolah pun kita juga harus mematuhi aturan. Nah, di lingkungan masyarakat pun gitu, kita harus mematuhi aturan agar lingkungan kita, baik di rumah atau di sekolah, itu terasa tenang dan nyaman, terasa damai, tidak ada perselisihan. Nah, sekarang manakah yang merupakan kebiasaan baik di sini? Yaitu yang ini. Tidak, ini bukan kebiasaan baik. Saling merebut mainan bersama kakak atau bersama adik itu tidak kebiasaan baik. Kita tidak boleh mencontoh atau meniru sikap seperti ini. Nah, lalu yang ini kita harus bersikap seperti ini, berbicara sopan santun kepada ibu, lemah lembut. Nah, setelah mandi sore, Benny bermain di kamar. Main apa ya dia? Sambil bermain, Benny belajar berhitung. Ya, wah, hebat sekali Benny. Dia menghitung benda-benda yang ada di kamarnya. Nah, yuk kita hitung dan bantu Benny. Nah, yang pertama ada kelereng. Ada berapakah kelereng di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Semuanya ada kelerengnya. Kelerengnya ada 15. Nah, selanjutnya ada pensil warnanya di sini. Ada berapakah pensil warnanya di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 pensil warnanya. Nah, coba ibu kita sekarang membandingkan 15 ini kelereng dibandingkan dengan pensil warna. Nah, kata perbandingan apakah yang tepat? 15 dengan 12. Manakah yang lebih banyak? Yaitu yang 15. Seperti ini. Berarti kata di sini yang tepat adalah 15 lebih banyak atau lebih banyak atau lebih dari. Nah, jadi itu kata yang tepatnya. 15 lebih banyak atau lebih dari 12. Selanjutnya di sini ada mobil-mobilannya dan ada juga buku tulisnya. Kita akan membandingkan banyak antara mobil-mobilan dengan buku tulis. Nah, yang pertama kita hitung mobilannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Nah, sekarang buku tulisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Nah, 11 mobilan dan 12 buku tulis. Nah, sekarang kita bandingkan. Apa kata yang tepat ya? Sekarang kita tentukan manakah yang lebih banyak terlebih dahulu. Yang lebih banyak adalah 12. Kalau 11 lebih sedikit, maka kata perbandingannya adalah 11
lebih sedikit atau kurang dari. Ya. Lebih sedikit atau kurang dari. Ya, itu kata yang tepat untuk membandingkan dua buah benda ini. Nah, sekarang tidak menggunakan gambar lagi. Nah, ada 16. Kita bandingkan dengan berapa ya di sini? 16 titik-titik dari 14. 16 titik-titik dari 14. 16 dengan 14 berarti 16 ini banyak atau sedikit? Lebih atau sedikit? Lebih atau kurang? 16 berarti lebih dari 14. Yang sekarang 14 titik-titik dari angka berapa ya selanjutnya? Itu dari 16. Nah, 14 itu jika dibandingkan dengan 16, 14 lebih atau kurang dari 16? Lebih atau kurang 14 itu? Yaitu kurang. Nah, sehingga kita dapat menentukan yang pertama 16 lebih dari 14. Yang kedua 14 kurang dari 16. Nah, selanjutnya kita akan menentukan manakah yang lebih banyak. Nah, kita akan memberikan tanda centang menentukan mana yang bilangannya lebih banyak. Nah, yang pertama 14 atau 18. Manakah yang lebih banyak? 14 atau 18? Yaitu 18. Oke. Selanjutnya 13 atau 11. Manakah yang lebih banyak? 13 atau 11? Yaitu 13. Ya. 13 lebih banyak dari 11. Selanjutnya 16 atau 19. Kalau 16 dengan 19, yang lebih banyak adalah 19. Kita centang ya yang 19. Nah, selanjutnya 17 atau 15. Manakah yang lebih banyak? 17 atau 15? Yaitu 17. Kita centang. Oke. Nah, selanjutnya ada 18 atau 16. Manakah yang lebih banyak? 18 atau 16? Yaitu 18. Ya. Nah, sekarang selanjutnya kita akan menentukan yaitu manakah yang lebih sedikit. Nah, kita menentukan yang lebih sedikit lagi. Nah, 14 atau 11. Manakah yang sedikit? 14 atau 11? Yaitu 11. Oke. 16 atau 18? Yaitu 16 lebih sedikit dari 18. Nah, 13 atau 19? 13 atau 19 ya yang sedikit, yaitu 13. Ya. 14 atau 17? Manakah yang lebih sedikit? 14 atau 17? Yaitu 14. 14 itu lebih sedikit dari 17. Terakhir, 19 atau 16? Yaitu yang sedikit adalah 16. Anak-anak ibu sudah memahami manakah yang banyak dan mana yang sedikit ya. Nah, sekarang anak ibu kita mengerjakan tugas tematik. Tema 3, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Tugasnya, berilah tanda centang untuk bilangan yang lebih banyak. Nah, bilangan apa saja kah itu? Bilangannya yaitu ini dia. Nah, silakan Anda bandingkan. 12 atau 18, 15 atau 11, 19 atau 17, 20 atau 16,
13 atau 17? Nah, silakan anak ibu beri centang. Manakah bilangan yang banyak? Nah, 12 atau 18? Silakan beri centang pada kotak yang telah disediakan. Oke, jadi itu tugas kita hari ini. Nah, selanjutnya ibu berpesan kepada anak ibu untuk persiapan tugas kita besok. Nah, besok kita akan membuat sebuah kerajinan kolase. Nah, pada pembelajaran 1 sudah ibu jelaskan mengenai materi kolase. Nah, untuk besok kita akan membuat kerajinan kolase. Nah, apa yang harus anak ibu persiapkan? Yaitu yang pertama, minta tolong kepada bundanya fotokopi gambar pada buku halaman 93. Nah, fotokopi gambar pada buku halaman 93. Kemudian yang kedua, sediakan kertas origami. Nah, kertas origami. Dan selanjutnya yang ketiga, yaitu sediakan lem kertas. Nah, jadi ada 3 yang harus anak ibu persiapkan untuk tugas besok, untuk kerajinan besok. Nah, silakan anak ibu minta bantuan kepada bundanya untuk mempersiapkan 3 hal ini. Jadi anak ibu, itu materi kita hari ini. Apabila anak ibu belum paham, dapat bertanya kepada ibu atau mengulang video ini. Selalu semangat belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.